Sebelum memulai pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi dilanjutkan dengan mengecek kehadiran kalian ya. Tolong dijawab dengan suara yang lantang. Hafsah Wijayanti, Kevin Mira, Muhammad Abid, Muhammad Zidan, Ninda Ayu. Sejak kapan sakitnya? Kita doakan bersama ya supaya Ninda bisa lekas sembuh dan sehat kembali. Amin. Lanjutkan. Nurani Aisyah, Hadir. Restu, Hadir. Siti Inaya, Hadir. Siti Laya, Hadir. Syifa, Hadir. Reli Anggun, Hadir. Yeriko, Hadir. Yuda. Hadir, Bu. Sudah semua ibu absen ya? Saya, Bu. Dipersilakan untuk berdiri. Silakan letakkan tangan kanan kalian di atas logo merah putih. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
aksi sama ini kan contoh kalimatnya. Ya. Nah ini kaidah kebahasannya. Ada 3, berarti udah Ya. menemukan kata kerja aksinya sudah? Sudah. Oke. Ingat kalian beri penjelasan dan juga contohnya, biar lebih memudahkan, biar lebih paham lagi, sertakan katanya. Ya. Lalu selain kata kerja aksi, Masih nyari lagi Bu. oke. Ya. Kita Jangan lupa PowerPoint-nya sambil berjalan ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak tolong didengarkan ya. Jadi nanti kan kalian akan mempresentasikan ya. Nanti ada berbagai cara yang ibu kasih. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu. Nanti akan ada yang ditugaskan untuk menjelaskan materi kalian. Satu orang saja. Ya Bu. Ya, satu orang saja. Lalu selain membuat PowerPoint, kalian buat juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi kalian. Karena nanti ketika kalian akan mempresentasikan, kalian juga akan menyiapkan pertanyaan untuk audiens yang menyimak materi kalian. Oke ya, kurang lebih buat 5 pertanyaan. Kenapa? Jadi kita bikin soalnya nunjukin satu teks, Ya. terus nanti kita bertanya tentang strukturnya, analisis strukturnya. Oke, jadi nanti yang datang ke kalian itu diberikan pertanyaan untuk menganalisis. Ya. Seperti itu. Oke, caranya apa itu? Buat apa itu? Kocokan? Di sini ada bagian-bagian strukturnya. Nanti Ya. mereka dapat yang mana, terus tunjukin di mana teksnya. Ditunjukin di bagian Oke, mana. ya. Sip. Oke, good. Seperti itu ya. Jadi mereka langsung belajar menganalisis ya. Oke, terima kasih. Good. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Oke, materinya dapat dari mana aja nih? Dari buku juga ada, dari internet juga ada. Oke, siap. Nggak ada kendala ya? Untuk soal sudah dibuat ini bagaimana? Sudah dibuat? Oke. Berapa soal yang telah dibuat? Ada 4 soal. Cukup ya? Oke. Tentang apa aja? Kalimat retorik, kalimat yang mengandung kata lampau, Ya. konjungsi waktu, contoh konjungsi waktu, dan apa yang dimaksud dengan konjungsi waktu. Oke, jadi minta penjelasan gitu ya. Oke. Kalau bisa ditambahkan kegiatan seperti mereka itu menganalisis ini tuh termasuk ke dalam kata apa sih gitu ya? Iya, oke? Ya. Oke. Untuk kelompok ini bagaimana? Oh, ini Bu lagi nyusun pertanyaan. Oh, pertanyaannya dalam bentuk apa itu? Ini Bu, kertas nanti kita kodok. Jadi Ya. yang keluar nanti dia dapat kertas ini dan pertanyaannya Harus akan dijawab. Harus dijawab Oh, sama oke, dia. good. Iya. Kreatif. Soal-soalnya ada berapa? Ada sekitar 5 atau 6. 5 atau 6. Oke, jadi setiap orang harus menjawab ya. Iya. Ya. Tentang kaidah kebahasaan. Salah satu contoh soalnya seperti apa? Contohnya kayak berikan contoh kata kerja aksi. Oke. Nanti dia menyebutkan contoh kata kerja aksi itu ada apa aja, ada berapa. Oke. Contoh katanya gitu ya, seperti apa ya? Bukan kalimatnya tapi Ya. kata. Oke. Kalau bisa kalian langsung berikan misalkan satu kalimat seperti apa, lalu kalian pilih, ya. Oke? Ya Bu. Misalkan si anak itu atau teman kalian diminta sama kalian mana yang menunjukkan kata kerja aksi nih dari kalimat ini, gitu ya. Jadi mereka menganalisis sendiri. Oke, bisa ya? Oke. Oke. Bagaimana? Sebentar lagi habis nih, 2 menit lagi. Sudah selesai? Oke, ayo selesaikan ya. Selesai 1 PowerPoint-nya, 2 soal-soalnya, dan beri tugas 1 orang untuk menjelaskan. Oke. Ya, anak-anak sudah 10 menit ya? Oke, sudah semua selesai membuat PowerPoint-nya? Sudah ya, PowerPoint-nya sudah selesai? Ya, pertanyaannya sudah dibuat? Jadi tolong dengarkan instruksi ibu baik-baik. Oke, jadi kalian akan presentasi tadi 1 orang yang sudah ditentukan untuk presentasikan materi kalian. Nah,
kalian dapatkan dari kelompok lain. Paham? Saya mulai ya. Silakan tentukan siapa yang akan pindah ke kelompok lain. Ya. Jangan lupa mengucapkan selamat datang kepada tamunya ya. Selamat datang di mana? Baik, sudah semua ya. Masuk ditugaskan ke kelompok lain. Tolong didengarkan. Tadi yang Ibu bilang kalian harus menyimak, memahami materi dari kelompok lain. Ya, siapkan alat tulisnya. Pahami. Jika belum paham kalian dengan apa yang disampaikan teman kalian, tolong tanyakan sampai kalian paham. Ini saya. Silakan dimulai masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 1 mewakilkan kelompok 1 akan mempresentasikan struktur teks anekdot. Jadi ada struktur. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal cerita untuk memberikan gambaran mengenai isi teks anekdot tersebut. Jadi biasanya abstraksi itu adanya di awal-awal teks, kalau teks anekdot. Terus yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan masalah dari cerita. Jadi kan teks anekdot itu ada permasalahan yang sedang dibicarakan. Nah, ini termasuk ke bagian orientasi. Terus ada yang ketiga, ada krisis. Krisis ini inti permasalahan cerita, terdapat unsur sindiran yang disampaikan secara lucu, konyol, menggelitik, dan mengandung tawa. Jadi krisis ini permasalahan yang sifatnya menyindir ataupun lucu, tentang lucu-lucu gitu. Terus ada reaksi. Reaksi adalah respon atau tanggapan terhadap permasalahan, bisa berupa jawaban mengiyakan yang sifatnya mengkritik maupun tawa yang sifatnya menyindir. Mirip-mirip sama yang krisis, cuma lebih ke sindirannya, lebih dikemasnya dengan tawa dan lucu. Ada yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian akhir cerita dan bersifat opsional. Jadi bisa ditambahkan ya, opsional itu tambahkan. Ada orientasi kayak percakapan sama Tono dan Udin. Tono bilang, saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Terus Udin menjawab, begitu saja diperhatikan si Ton. Itu kan kayak mau mencapai masalahnya gitu. Ya, dia pengenalan masalahnya kan di sini nih, kenapa gitu kan. Terus di sini ada bagian krisis. Tolong bilang lagi, ya Udin tahu sebabnya. Terus Udin jawab, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak dapat berdiri. Lalu Tano menjawab lagi, bukan, itu sebabnya sebab dia juga seorang pejabat. Di sini kan krisis itu yang tadi ada sindiran. Di sini kan seorang pejabat. Kenapa? Terus ditegasin lagi di bagian reaksi. Kok apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Itu kan sindiran yang mengandung unsur humor dan lucu. Lalu bagian pada Udin bertanya-tanya, itu kan opsional, bisa ditambahkan, bisa reaksi lain kan. Ini di sini reaksi Udin bertanya kenapa masih bingung. Sudah mengerti? Dapat memahami. Jadi di sini ada teks, silakan dibaca aja. Karena yang pertama kalimat peristiwa masa lalu. Biasanya teks anekdot menggunakan keterangan waktu lampau. Hal ini karena menceritakan pengalaman tokoh yang sudah terjadi sebelumnya.
Contoh dari kalimat peristiwa masa lalu, salah satunya ini, pada suatu hari di sebuah desa kecil yang bernama Sukamamakmur. Terus yang kedua itu ada kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawaban udah diketahui dari kedua belah pihak. Contohnya, apakah kamu ingin masuk surga? Kan nggak mungkin, nggak mau masuk neraka. Nah, itu contohnya. Terus yang terakhir, ketiga, konjungsi waktu. Pengertiannya menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa pada teks anekdot yang dibuat dengan menggunakan waktu lampau. Contohnya, ketika maghrib, Adi harus segera pulang ke rumah. Dari sini ada yang ingin ditanyakan. Sudah Pak. Udah ngerti? Kalau udah ngerti, giliran saya nanya. Pertanyaan yang pertama, apa itu kalimat retorik? Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban karena jawaban dari pertanyaan tersebut sudah diketahui. Berarti benar, udah nyimak. Terus yang kedua, buat kalimat yang menggunakan kata lampau. Kemarin kami bermain badminton bersama di gor. Terus bisa. Ada yang lain. Contoh lain dari kalimat. Kan ada kata kemarin. Iya. Terus yang ketiga, apa yang dimaksud konjungsi yang menyatakan waktu lampau? Konjungsi atau kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa. Terus yang terakhir, berikan contoh lain dari konjungsi waktu. Saya kayak Budi menyapu halaman sekolah setelah ia melakukan pelanggaran. Bu, itu bukti dari kalimat lembutnya apa? Setelah. Terima kasih udah menyimak apa yang udah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sudah selesai? Sudah. Apa yang dibahas kemarin? Kalimat lampau, konjungsi waktu, dan retorik atau kalimat retoris sama saja ya. Apa pengertiannya sudah tahu? Contohnya sudah tahu? Oke, kalau konjungsi waktu itu apa? Dua kalimat. Oke, dua urutan peristiwa ya. Ada waktu gitu yang menunjukkan urutan. Seperti apa contohnya? Setelah, kemudian, lalu. Oke, bisa ya. Selanjutnya ada apa? Kalimat retoris. Apa itu? Kalimat retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena Jawabannya sudah pasti. Sudah pasti ya, sudah jelas gitu ada. Contohnya bagaimana kalimatnya? Apa kamu besok akan mati? Oh, apakah besok kamu akan mati? Kan nggak tahu ya. Oh iya. Apakah kamu punya hati? Oke, apakah kamu punya hati? Ya benar ya. Otomatis manusia pasti punya hati ya. Nggak perlu dijawab itu karena jawabannya sudah pasti. Oke. Lalu ada kalimat apa lagi? Peristiwa lampau. Contohnya seperti apa? Kemarin. Pada suatu hari. Oke, berarti hal-hal yang sudah dilalui ya. Oke, bisa ya? Bisa. Dari kaidah kebahasaan terdapat kalimat perintah, kedua kalimat seru, dan ketiga kata kerjaksi. Kalimat perintah yang berisi permintaan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Kalimat perintah juga memiliki berbagai macam jenis, yakni ada kalimat perintah biasa, kalimat perintah permintaan, kalimat perintah izin, kalimat permintaan ajakan dan cemooh atau sindiran, dan juga ada kalimat perintah larangan. Di sini ada saya berikan contoh. Contohnya yakni ada tolong jangan berisik. Tolong jangan berisik ini termasuk kepada
kalimat perintah yang permintaan. Tolong jangan berisik. Nah, di sini ada kata kalimat seru atau interjeksi. Kalimat seru adalah satuan bahasa yang bersifat seperti ujaran atau mengungkapkan suatu perasaan kita atau pemikiran kita yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Nah, kalimat seru juga memiliki berbagai jenis, yakni ada interjeksi menjijikan, atau ada interjeksi kekerasan, interjeksi kekaguman, dan interjeksi keheranan. Di sini juga saya cantumkan contoh, yakni wow, Anda begitu baik padaku. Selanjutnya ada kata kerja aksi. Kata kerja aksi di sini adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu subjek yang melakukan sesuatu kegiatan, tindakan, aksi, atau perbuatan. Contoh di sini, ibu menyiram bunga di taman, yakni menjelaskan bahwa seorang ibu sedang menyiram bunga, melakukan kegiatan atau pekerjaan, aktivitas. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, di sini saya mempunyai 4 pertanyaan yang akan saya berikan kepada kalian. Mohon dikerjakan. Setelah dikerjakan, jawaban dari kalian akan saya tanggapi, akan saya berikan benar atau salahnya gitu ya. Di sini untuk kamu. Kasih. Tolong dikerjakan ya. Saja jenis kata kerja aksi. Saya menjawab, saya dapat pertanyaan, apa saja jenis kata kerja aksi? Yang saya dapatkan kata kerja aksi itu adalah suatu subjek yang sedang melakukan aktivitas. Di sini saya sudah menjawab, yaitu contohnya ibu sedang memasak nasi di dapur, Yuda sedang berbicara di kelas, Bu Isti sedang mengajar di sekolah. Apakah benar? Ya, jawaban Yuda sangat tepat sekali. Masih. Aku kan di sini pertanyaannya itu berikan 2 contoh kalimat seru. Contoh kalimat serunya yang pertama, wow, Anda begitu baik padaku. Yang kedua, sakit sekali kaki saya. Jawaban Anda sangat betul sekali ya. Berarti kalian telah mengerti. Sekarang yang belum siapa? Yuk, siapa? Yang belum. Ini gue dulu. Berikan 2 contoh kalimat perintah izin dan permintaan. Boleh di. Jadi kalau contoh kalimat perintah permintaan itu lebih ke dari contoh yang saya baca kan, tolong jangan berisik. Tapi menurut saya tolong jangan berisik itu masuknya ke kalimat larangan, atau lebih tepatnya ke larangan sih. Bisa ke larangan, bisa juga ke permintaan. Jadi mungkin di sini tolong jangan berisik itu seperti meminta kepada murid. Contohnya kalau misalkan di ruangan meminta kepada muridnya untuk diam, untuk memperhatikan. Berarti di sini tolong jangan berisik gitu. Kan di sini pertanyaan jelaskan apa perbedaan dari kalimat perintah dan kalimat seru. Kalau kalimat perintah yaitu permintaan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki, dan kalau kalimat seru itu mengungkapkan perasaan apa yang kita rasakan, seperti aduh gitu, itu menjelaskan bahwa kita sakit seperti itu. Ya, lebih tepatnya kayak kalimat perintah itu memerintah atau meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan kalimat seru itu mengungkapkan perasaan kita atau dalam pemikiran kita seperti itu. Wah, bagus banget ya ini, gitu. Kayak gitu sih. Oke, ada yang mau tanya lagi? Cukup. Mungkin sekian dari presentasi saya, dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah. Sudah, Bu. Wajah kelas kelompok ini.
kalimat seru, Kalimat seru. kalimat perintah, Kalimat perintah. kata kerja aksi. Kata kerja aksi. Paham? Paham. Semua. Oke, kata kerja aksi itu yang seperti apa? Melakukan sesuatu kegiatan subjek ya. Seseorang melakukan sesuatu mau perbuatan, kegiatan atau tindakan yang bisa terlihat oleh fisik kita. Ya kayak mengambil, apalagi memasak, minum, menyiram, ya itu tindakan yang dilakukan. Lalu ada apa lagi? kalimat seru. Kalimat seru apa itu kalimat seru? Mengungkapkan perasaan. Ekspresi kita. Ekspresi. Oke. Contohnya. Wow, Wow. aduh, au. Ya, banyak sekali ya itu ada kalimat yang seru itu bisa perasaan yang bahagia, yang emosi, sedih, ya kan pasti berbeda kan kalau kalian mengucap syukur misalkan, alhamdulillah itu termasuk dalam kalimat seru. Oke, kalau misalkan kesal gimana? Ini nggak sih? Aduh, ya. Kesel ya, seperti itu ya. Gimana nada ya? Iya, gimana nada juga. Gitu. Lalu yang terakhir ada kalimat perintah. Permintaan atau menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Iya, sudah pasti ya kalian sering pasti melakukan hal itu ya. Meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Tadi Ibu dengar berhubungan dengan Zidan ya. Tadi pertanyaannya apa? Menurut Zidan itu termasuk dalam larangan gitu ya. Oke, memang di dalam kalimat perintah itu ada berbagai macam jenis. Salah satunya adalah kalimat perintah larangan. Jadi benar tadi yang disebutkan itu perintah tapi memang melarang. Kan perintah itu bisa kita melarang, jangan. Itu perintah juga tapi melarang. Ya ataupun kita memerintahkan ayo berangkat. Berarti itu kalimat ajakan, iya. Tapi perintah bentuknya ya, perintah ajakan namanya. Oke, paham ya? Jaga ya. Ya. Udah sudah larang. Ya bagaimana semua sudah konsultasi? Sudah paham? Sudah ya. Oke, sekarang kalian bisa kembali ke kelompok kalian. Tapi dengarkan tugas kalian yang sudah mendapatkan informasi dari kelompok ini, beritahu kepada teman kalian. Silakan berbagi informasi di kelompoknya. Ya, silakan berbagi ke rumah masing-masing. Terima kasih atas datang. Sudah ya? Sudah. Oke, silakan bertukar informasi apa yang sudah kalian dapatkan di kelompok lain. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan. Jadi kan Apa kebahasaan? soal kaidah kebahasaan yang pertama kalimat peristiwa masa lalu. Terus itu tuh kayak menjelaskan masa lalu, misalkan kayak kemarin gitu-gitu kan katanya. Terus yang kedua ada kalimat retoris. Itu kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban, kayak contohnya apakah kamu mau masuk surga, kan pasti mau kan gitu kan. Terus yang ketiga ada konjungsi waktu. Konjungsi ini menjelaskan tentang hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contohnya kayak ketika, lalu, kemudian, lalu. Sekarang yang kaidah kebahasaan yang kalimat perintahnya itu permintaan atau menyuruh orang lain. Kalau kalimat serunya ujaran yang mengungkapkan konflik pikiran dan perasaan. Kata kerja aksi suatu subjek yang melakukan tindakan dan perbuatan. Jadi kalau kata aksi itu lebih ke tindakan, kalau kata perintah lebih ke kata-kata yang kayak tolong ambilkan, tolong jangan berisi gitu. Ini dicatat deh. Tadi aku di kelompok 1 itu membahas tentang analisis kebahasaan teks anekdot. Jadi dari kebahasaan teks anekdot itu ada strukturnya, yaitu ada 5. Yang pertama ada abstraksi, orientasi, krisis, sama reaksi. Yang terakhir ada kalau abstraksi itu bagian awal cerita. Contohnya kayak ini sedikit juga. Dia itu termasuk awal dari cerita juga. Kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang berbincang-bincang. Ini termasuk ke bagian awal cerita, abstraksi. Terus ada orientasi. Orientasi itu kayak pengenalan masalah cerita tersebut. Contohnya kayak saya heran dengan dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Terus ada krisis.
Krisis itu kayak inti permasalahan cerita yang di dalam itu kayak ada sindiran-sindirannya. Kayak gitu. Terus ada reaksi. Reaksi itu kayak respon atau tanggapan terhadap permasalahan yang tadi ada sindiran itunya. Terus yang terakhir ada koda. Bagian akhir cerita itu yang bersifat opsional, boleh ada, boleh nggak ada. Iya, oke. Ya gitu. Terus kalau misalkan saya sama Sipa yang dapat di kelompok 3 itu kan mereka membahas kayak kebahasan teks anekdot. Ada kalimat perintah, kata kerja aksi, dan kalimat seru. Kalau kalimat perintah itu seperti menyuruh atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada ajakan, perintah larangan, dan lain sebagainya. Kalau kata kerja aksi itu suatu objek yang sedang melakukan aktivitas. Kalau misalnya kalimat seru, suatu ekspresi yang kita rasakan di dalam diri kita dan diungkapkan di dalam kalimat tersebut. Seperti contohnya kalau misalkan kalimat perintah itu yang dari ajakan itu ayo silakan ayo masuk. Kalau dari larangan itu jangan gunakan pensil itu. Kalau misalkan kata kerja aksi, contohnya ibu sedang memasak di dapur, Bu Isti sedang mengajar di kelas. Kalau kalimat seru itu yang kita rasakan kan ada sedih, bahagia, dan kesal. Gimana nadanya gitu loh kalau misalnya wow, ih kayak gitu. Berarti diekspresikan. Gimana kitanya? Gimana kita yang rasain kalau kata seru? Oke. Baik, jadi saya dari kelompok 1 dijelaskan tentang struktur teks anekdot. Struktur tersebut ada 5 poin. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal cerita, yang dimana perkenalan cerita. Yang kedua ada orientasi, pengenalan masalah dalam cerita atau berita tersebut. Yang ketiga ada krisis, inti dari permasalahan cerita tersebut. Yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah respon atau tanggapan terhadap suatu permasalahan. Yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir cerita dan bersifat opsional, artinya boleh ada atau tidak. Seperti itu. Lalu dari kelompok 2 aku dan Elsa, materinya tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kalimat peristiwa masa lalu, yaitu kalimat yang menyatakan masa lalu. Contohnya seperti kemarin, dahulu. Lalu yang kedua ada kalimat retoris, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya seperti apakah kamu mempunyai hati. Lalu yang ketiga konjungsi waktu, kata yang menghubungkan dua hal atau peristiwa pada sebuah teks. Contohnya seperti setelah, kemudian, lalu, sudah. Baik, sudah semua bertukar informasi? Sudah ya? Kita aplikasikan ke dalam lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Jadi buat ibu biar tahu kalian sejauh mana sudah paham ya tentang materi yang sudah kalian dapatkan ini. Untuk kelompok 1 silahkan diskusikan, aplikasikan apa yang sudah kalian dapatkan tadi informasi. Kelompok 2 ya. Yuk beri waktu 10 menit ya untuk pengerjaannya, silakan diskusikan. Baik, Bu. Ya. Iya, gak usah, langsung aja. Kevin Mira. Kevin. Silakan identitasnya ditulis, itu nama kelompok dan nama orang-orangnya siapa saja, anggotanya siapa saja. Ini harusnya awalnya kelompok 3 dulu. Ini aja di sini sih di atas. Identitas. Oh, di sini nih. Di sini 3. Di sini aja sih. Ya udah. Mau baca ya? Ya. Ya, Bu. Buat apa? Buat apa? Nurani. Kan jangan kan negarawan. Di situ soalnya ada 2 ya. Kalian diminta untuk 1 menganalisis strukturnya. Jadi di situ ada teks, silahkan masukkan kalimatnya yang mana yang menunjukkan bagian-bagiannya. Ya. Lalu jangan lupa berikan alasan kenapa kalian
masukkan itu ke dalam struktur itu. Ya. Lalu untuk yang kaidah kebahasaan juga sama. Ya. Kenapa kalian menentukan itu termasuk ke bagian kaidah kebahasaan? Lalu berikan alasannya. Ini kayak udah Ya bagaimana? Sudah selesai semuanya? Oke, silahkan upload di Classroom tugasnya. Sudah? Sudah apa? Sudah Bu. Oke ya. Cek dulu. Ada 3 kelompok ya. Oke, sudah masuk semua kelompok 1, 2, dan 3. Tapi Ibu ingin kalian mengoreksi dulu hasil pekerjaan kemarin kalian. Apakah sudah benar atau belum? Jadi silakan tukar LKPD-nya kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 ke kelompok 1. Ya. Ya, silakan kalian cek pekerjaan teman kalian sudah tepat belum sih? Kalau belum, silakan beri alasan. Ini berapa tahun ini masih salah? Kasih alasannya. Ya, tolong diperiksa bersama hasilnya. Iya. Apa? Apa ya? Apa ya? Kalimat kata tersebut tidak tepat. nomor 3 sampai ini Alasannya krisis adanya sindiran. Kasih alasan. Ya kenapa salahnya gini? Ini udah benar. Udah. Ini? Oh, iya. Kondisi yang menyatakan hubungan waktu. Coba ininya dulu. Kan di orientasi kalau misalkan kita tuh kata kita tuh ini salah karena masih adanya persoalan. Kalau misalkan dari sini termasuk krisis dari sini sampai sini karena adanya berupa sindiran. Boleh, itu kan jadi alasan kamu. Ya, mungkin si kelompok 1 juga punya alasan kenapa termasuk ke dalam ya. Oke. Krisis. Ya, sudah selesai semuanya. Sudah selesai. Sudah. Oke, ya, kita mulai dengan menyampaikan hasil koreksian dari teman kalian ya. Ibu kita coba kelompok 3 hasil apa koreksi kalian terhadap kelompok 1 bagaimana? Selamat kalian. Baik, di sini hasil Kelompok 2 ya, oke, yang kelompok 2 berarti. Kita ini kan yang kita. Ya. ya. Ya, silakan sampaikan. Oh, ini punya kelompok 2. Duduk aja. Berdiri lebih bagus ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Wisnu Suryadi, perwakilan dari kelompok 3 ingin mengkoreksi. Di sini ada kesalahan dari orientasi sama krisis. Kalian di sini menggunakan paragraf 2 sama paragraf 3. Seharusnya alangkah lebih baiknya kalian tandain dari kalimat yang mana sampai kalimat yang mana. Misalkan orientasi dari kalimat Pak saya kemalingan sampai sangat kebingungan seperti itu, dan krisis juga sama seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Di sini kalian tidak menulis, kalian tidak mengisinya. Sebenarnya ada, yaitu contoh kalimatnya adalah lalu dan setelah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tidak bagaimana teman-teman ada tanggapan? Yang lain kalau
titik pas saya kemalingan, jadi seharusnya sudah tahu kalau misalnya titik sampai titik itu sudah termasuk paragraf, jadi tinggal dibaca saja, tidak perlu ditanda. Silakan. Yang mau tanya lagi ya. Jadi kan saya bilang alangkah lebih baiknya menggunakan kalimat karena kata tersebut tidak tepat, harusnya menggunakan kalimat, jangan cuma paragraf doang. Jadi kan ya soalnya di sini pun kalimat atau isi yang seperti itu untuk menegaskan kembali supaya mudah dipahami. Itu sebenarnya hanya meluruskan ya. Tadi kalau misalkan paragraf itu termasuk kumpulan ya, kumpulan beberapa kalimat. Tapi lebih tepatnya tadi kalau bisa ditulisnya kalimat karena yang kita kalimat ya. Oke, terima kasih ya kelompok 3. Dilanjutkan dengan kelompok 1 dulu. Silakan sampaikan hasil koreksian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jilani Garawan. Saya mewakilkan kelompok 1. Saya ingin menanggapi dari kelompok 3. Menurut saya orientasi yang dimulai dari Pak saya kemalingan hingga dengan rasa senang pelapor menjawab cukup sampai di situ saja. Soalnya mobil Pak sampai ke merekam itu termasuk krisis. Sekian dari saya dari mewakili kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kelompok 3 ingin menanggapi hasil koreksiannya atau merasa itu memang benar? Terima kasih kepada kelompok 1 karena setelah dipikirkan kembali memang jawabannya seharusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pas di situ menjawab kita kelebihan kurang teliti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuda, perwakilan dari kelompok 2 ingin mengkoreksi dari hasil kerja dari kelompok 1. Kan yang orientasi itu kalian pas saya kemalingan sampai dengan rasa senang pelapor menjawab itu orientasi. Dan mobil Pak, tapi mobil sampai kebingungan itu kalian waktu krisis kan sampai untuk mereka. Nah, menurut kelompok kami, pas saya kemalingan sampai sangat kebingungan itu masih termasuk ke dalam orientasi karena masih adanya pengenalan suatu masalah. Dan jika krisis itu tetapi sampai sudah meminta izin untuk maling mereka, itu termasuk ke dalam krisis karena adanya sindiran dan inti masalah. Terima kasih. Dan yang belum juga yang mau ditanggapi juga yang kondisi menyatakan waktu itu kan ada lalu dan setelah kalian nggak ditulis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok 2 bagaimana kelompok 1 ingin menanggapi? Yang orientasi ya? Orientasinya kan kalian pas saya kemalingan sampai dengan rasa senang pelapor menjawab, kalian juga menjawab yang kelompok 3 kan. Kalau menurut kelompok kami itu salah karena kalau orientasi itu dari pas saya kemalingan sampai sangat kebingungan itu termasuk orientasi karena masih adanya pengenalan suatu masalah. Krisis itu cuma hanya paragraf 3, tetapi sampai sudah diminta izin untuk maling untuk mereka karena adanya sindiran yang isi masalah. Gitu loh. Saya mau menanggapi pendapat dari kelompok 2 ya. Iya. Bangga. Mau yang saya kan di situ krisis itu dari mobil Pak sampai untuk merekam kan. Iya. Nah dari sini dari yang PPT yang kami buat, krisis itu adalah inti permasalahan cerita. Nah menurut kelompok kami, mobil Pak sampai dengan malingnya untuk merekam itu termasuk ke krisis dan inti masalah tersebut. Karena kan menambahkan pas saya kemalingan di situ aja udah tahu, udah orientasi pengenalan di situ sampai situ aja udah cukup. Kalau masuknya ke yang tadi ini mobil itu udah masuk ke krisis karena itu udah masuk ke masalah apa yang kemalingan itu mobil itu permasalahan juga jelasnya udah jelas permasalahannya udah jelas gitu. Kalau yang tadi konsumsi waktu ya itu emang kita gengsi.
struktur tadi dan kaidah kebahasaan. Mungkin memang ada yang terlewat miss atau sedikit melenceng ya, tapi pada dasarnya semua sudah paham. Oke, sekali tepuk tangan buat kalian. Nanti untuk nilai Ibu akan cek ya di classroom agar lebih terlihat lagi angka yang kalian peroleh berapa. Tapi Ibu akan memberikan reward untuk kalian semua karena kalian sudah mengikuti kegiatan belajar ini dengan baik. Oke? Ya. Tepuk tangan dulu dong. Pembelajaran hari ini ya, coba siapa yang dapat menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Oh, banyak sekali yang bisa menyimpulkan. Oke, Ibu pilih ya. Maya, oke, silakan Maya. Sampaikan. Struktur teks anekdot adalah yang ada terdiri dari 5. Yang pertama abstraksi adalah bagian awal cerita. Yang kedua orientasi adalah pengenalan masalah dalam cerita. Yang ketiga krisis, inti permasalahan. Yang keempat reaksi adalah respon atau tanggapan terhadap permasalahan. Yang kelima koda adalah bagian akhir cerita yang bersifat opsional yang boleh ada atau boleh tidak. Tepat ya, tepuk tangan dong. Jadi memang kita sudah bahas kalau struktur itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama abstraksi. Semua sudah paham ya, good job ya. Dilanjutkan apa lagi? Tadi struktur selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Ibu pilih ya. 1 Tali deh. Oke, Tali silakan sampaikan. Kaidah kebahasaan teks anekdot terdapat kalimat masa lalu, kalimat retoris, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, terus adanya kata kerja aksi, terus terdapat kalimat perintah dan penggunaan kalimat seru. Oke, good. Dengar ya. Oke, tepuk tangan dulu. Struktur ada berapa? 5. Kaidah kebahasaan ada 6. Hafalkan, ingat baik-baik. Ya, Bu. Oke. Bagaimana nih pembelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan? Luar biasa. Oke, mantap Bu, ya, oke, alhamdulillah kalau semua yang kalian rasakan itu kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan pembelajaran juga bisa kalian serap dengan baik. Oke, amin ya Rabbal. Amin. Ya, untuk pembelajaran di minggu yang akan datang, Ibu belum melakukan evaluasi penilaian secara individu nih. Jadi kita akan adakan ulangan harian bersama. Jadi minggu depan ya kita UHB apa yang akan kalian kerjakan ya materinya tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi silakan pelajari lagi agar semua bisa lulus di atas KKM. Jadi jangan sampai ada yang diremet ya. Oke, kita ucapkan syukur dulu yuk untuk hari ini. Alhamdulillah, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan doa ya. Silakan untuk kelas pimpin doa. Tapi kan silakan untuk kalian kita pulang bersama. Wow. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Silakan pulang hati-hati ya.